Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Syifa dalam pelajaran sejarah Indonesia, dan di sini kita akan membahas dekade 3.5 sejarah Indonesia kelas 11. Dekade 3.5 ini isinya itu kita ingin mengetahui tentang sifat penjajahan Jepang dan respon masyarakat Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang, gitu ya. Nah, di sini kita bahas dulu nih. Belanda menyerah tanpa syarat. Pendudukan Jepang di Indonesia. Tentunya awalnya itu beralihnya penjajahan Belanda kepada penjajahan Jepang. Sebelum kita masuk bagaimana Jepang pertama kali datang ke Indonesia, kita lihat dulu dong kenapa sih Jepang mau datang ke Indonesia. Terus awalnya gimana? Jadi Jepang itu dengan sekutunya, yaitu di sini ada bloknya Jepang, Italia, dan Jerman melawan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis dalam Perang Dunia II. Padahal di waktu itu Jepang itu sangat bergantung kepada minyaknya Amerika Serikat untuk industrinya ataupun untuk perangnya. Nah, karena melawan Amerika Serikat ini, otomatis dong Amerika Serikat menghentikan ekspor minyaknya ke Jepang. Nah, Jepang merasa kesulitan nih. Bagaimana harus mendapatkan minyak lagi, sedangkan butuh banget buat industri dan buat keperluan perang. Nah, lalu Jepang memutuskan untuk menguasai sumber minyak baru di Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk di dalamnya ingin menguasai Indonesia. Nah, di sini Jepang harus melewati kekuatan militer terbesar saat itu, yaitu Amerika Serikat di bawah Abdacom. Oke, saya tulis di sini ya. Abdacom. Nah, di bawah Abdacom, Amerika Serikat bertanggung jawab melindungi kepentingan Hindia Belanda atau Indonesia, karena nama lain Indonesia pada saat itu sebelum dinamakan Indonesia namanya Hindia Belanda. Nah, menyerang Hindia Belanda dianggap menyerang Abdacom atau dianggap menyerang Amerika Serikat. Nah, di sisi lain, Amerika Serikat kan udah ngelarang tuh penjualan minyak kepada Jepang. Jadi lagi gencar-gencarnya nih mencapai tujuan pelarangan minyak tersebut agar Jepang itu nggak bisa menguasai minyak, tidak bisa mendapatkan atau merasakan hasil impor minyaknya dari Amerika Serikat. Nah, berarti tujuan Jepang kalau ingin menguasai Asia, termasuk Indonesia pada saat itu, yaitu melawan Amerika Serikat. Kenapa tadi? Karena Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu namanya berada di bawah kekuasaan Abdacom, yang mana Amerika Serikat bertanggung jawab melindungi kepentingan Hindia Belanda atau Indonesia. Jadi secara nggak langsung mau menguasai Indonesia, mau menguasai Asia, harus melawan Amerika Serikat terlebih dahulu. Nah, melawan Amerika Serikat pada saat itu yang paling dekat di Asia adalah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, tepatnya di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, langsung deh tuh gencar membuat atau menghancurkan Pearl Harbor di Hawaii, dan akhirnya pada tanggal 11 Januari 1942 mendarat pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, serangan Jepang ke Indonesia itu amat cepat sekali. Hanya butuh waktu berapa bulan tuh, dari Januari sampai Maret. 3 bulan
Dan ini membuat Belanda langsung menyerah tanpa syarat kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura Jepang. Gitu. Jadi 8 Maret itu Letnan Jenderal Belanda menyerah tanpa syarat, berarti secara tidak langsung dimulai dari tanggal 9 Maret 1942 Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Tahu bahasa kitanya dijajah Jepang. Di sini kelihatan dong, berarti awal mula tujuan Jepang itu menyerang dan menduduki Hindia Belanda ingin menguasai sumber daya alamnya. Gitu ya. Kita lanjut. Lalu bagaimana tanggapan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia pada saat itu? Oke, saya lupa di sini ada lagi. Tujuan Jepang tadi kan tujuan Jepang menyerang Hindia Belanda ingin menguasai sumber daya alam. Nah, tentunya di sini untuk apa yang tadinya kan nggak punya minyak gara-gara Amerika Serikat tidak mau mengekspor minyaknya kepada Jepang. Tentunya berarti ketika sumber daya alam dikuasai, ini dapat mendukung industri dan kampanye perang Jepang melawan Amerika Serikat tadi, melawan Prancis dan melawan Inggris pada Perang Dunia Kedua. Nah, lalu dalam penguasaan sumber daya alam di sini dibagi dua nih. Dibagi dua. Pertama, di Pulau Jawa dirancang sebagai pusat seluruh operasi militer di Asia Tenggara. Lalu di yang kedua, daerah Sumatera sebagai sumber minyak utama. Gitu ya, dalam penguasaan sumber daya alam. Pertama, pasti dijaga dong dengan di Jawa itu sebagai pusat seluruh operasi militer di Asia Tenggara. Dijaga dengan operasi militernya yang berpusat di Jawa untuk menghadapi serangan-serangan dari negara lain. Yang kedua, Sumatera sebagai sumber minyak yang utama. Gitu. Lalu bagaimana di sini tanggapan tokoh-tokoh pergerakan nasional? Awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional kita seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, tapi sebagian tokoh pergerakan seperti Samratulangi, M.H. Tamrin, dan Sutarjo bersikap hati-hati nih akan gerakan Jepang karena ada unsur fasisme di dalamnya gitu. Nah, secara umum masyarakat Indonesia ada perasaan optimis bahwa kedatangan Jepang akan segera membawa kemerdekaan. Dengan alasan di sini adanya gerakan 3A pada 29 April 1942. Gerakan 3 itu apa? Yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, keyakinan-keyakinan dari 3 ini bertambah kuat ketika gerakan ini diketuai oleh seorang tokoh pergerakan nasional, yaitu Mr. Syamsuddin. Dari orang Indonesia itu sendiri yang membuat rakyat Indonesia itu yakin bahwa Jepang itu kayak memberikan angin segar kepada Indonesia untuk dapat merdeka. Gitu. Jadi dengan melibatkan orang-orang Indonesia untuk mendapat simpati rakyat Indonesia. Kedua, Jepang itu pada awal kedatangannya berjanji untuk memerdekakan bangsa-bangsa di Asia apabila Perang Pasifik dimenangi. Jepang juga berjanji menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. Nah, jadi tuh sejak awal kedatangannya, Jepang itu udah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap kepada bangsa-bangsa di Asia.
Hal ini membuat para tokoh Indonesia bersedia langsung bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Gitu. Terlebih lagi di sini Jepang simpatik terhadap aktivitas pergerakan nasional nih. Misalnya dengan membebaskan secara bertahap para tokoh yang ditahan dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, lalu Jepang memberikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti bisa melakukan ibadah, dapat mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pada saat itu dalam sebagai pengantarnya boleh pakai bahasa Indonesia, terus serta dapat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Gitu. Jadi awalnya itu rakyat Indonesia nggak sadar nih bahwa mereka hanya diperalat untuk mendukung Jepang dalam melancarkan ambisinya, yaitu meraih kemenangan dalam perang. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih pendudukan Jepang di Indonesia? Ketika datang ke Indonesia, Jepang ngasih aturan apa aja sih? Bagaimana sih sistem penjajahan dia gitu? Beda nggak sih sama Belanda gitu? Pertama, Jepang langsung membagi Indonesia menjadi 3 daerah militer. Bisa dilihat di sini 3 daerah militernya bagaimana. Ini yang pertama, daerah Jawa dan Madura berpusat di Batavia yang berada di bawah kendali Kaigun. Apa itu Kaigun? Kaigun itu angkatan laut Jepang. Terus yang kedua, saya tanda ini, daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu berpusat di Singapura yang berada di bawah kendali Rikugun. Apa itu Rikugun? Rikugun itu adalah angkatan daratnya Jepang. Jadi namanya dia itu Rikugun. Lalu yang ketiga, daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua di bawah kendali Kaigun. Ini salah tulis ya, bukan Kigun tapi Kaigun nih. Oke. Nah, jadi tuh ketiga wilayah militer ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang. Gitu. Yang mana berpusat atau berkedudukan di Saigon, Vietnam. Oke, jadi semua ini berada di bawah kendali tentara Jepang ya. Oke. Kita lanjut. Di sini Jepang mengangkat beberapa tokoh politik Indonesia masuk ke dalam struktur pemerintahan Jepang. Nah, ada di sini namanya ada Hussein Jayadiningrat, Sutarjo Karto Hadikusumo, R.M. Suryo, Profesor Supomo. Di sini kenapa dilakukan? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai. Selain itu juga untuk menarik simpati rakyat Indonesia gitu. Lalu, nah, di sini Jepang memperkenalkan sistem baru dalam pemerintahannya. Kalian bisa lihat dalam bagan ini nih. Yang kita bahas yang kanan dulu ya, yang kota dulu nih. Nih yang kota dulu. Nah, di kota itu bahasa Jepangnya shi, ada pusat kota. Ada shusokan, ada keresidenan. Keresidenan lagi itu di bawahnya ada daerah-daerah istimewa, namanya toko Betsushi. Lalu di bawah daerah istimewa ada wali kota Shicho namanya. Lalu ada sub kabupaten atau bunken namanya. Nah, dalam bagian terkecil di sini ada lagi dibagi-bagi lagi. Ada kabupaten dan kota praja. Di bawahnya ada kawedanan. Lalu ada lagi kecamatan. Ini yang namanya ada Kenshi, Gunsan. Nah, itu nama Jepangnya ya. Lalu ada dibagi lagi di bawah kecamatan, terbagi dari ada kelurahan atau ku.
Nah, lalu di bawah kelurahan ada dusun atau aza. Di bawah dusun ada gumi. Atau tonari gumi ya, nama lengkapnya tonari gumi, rukun tetangga gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kita bisa simpulin nih, apa dampak dari penjajahan Jepang bagi Indonesia, atau yang bisa kita rasakan sekarang, yaitu muncul adanya RT RW gitu ya. RT itu berarti dari zaman Jepang dibentuknya. Oke, lanjut ya. Nah, dalam sistem pertahanan dibentuk lembaga-lembaga semi militer. Ada banyak nih, ada Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, Seinendan, Barisan Pemuda, ada Fujinkai, Barisan Wanita, ada Heiho, Barisan Cadangan Prajurit, ada Peta, Pembela Tanah Air, ada Putra juga, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Nah, untuk khusus Jawa Hokokai ini, tugas dia itu untuk mengumpulkan apa sih namanya ya? Mengumpulkan dana, jadi nggak hanya dalam bentuk uang, tapi juga bisa dalam bentuk beras, ternak, logam mulia, kayu jati, dan lain-lainnya. Ya pasti dong digunakan untuk pertahanan dari Jepang itu sendiri, kan semua juga butuh pasokan makan, pasokan uang untuk membiayai segala macamnya. Lalu ada Jibakutai, pasukan berani mati, ada Kempetai, barisan polisi rahasia. Ini gunanya kayak untuk memata-matai di dalam rakyat Indonesia apakah ada pemberontakan, apakah ada penghasutan atau provokasi untuk melawan Jepang gitu ya. Lalu ada Gakukotai, laskar pelajar, lalu ada barisan pelopor atau Suisintai. Nah, ini kalau yang Suisintai dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Oke, nah lembaga-lembaga militer ini dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga perang Jepang, yang pada akhirnya bisa diandalkan untuk membantu Jepang memenangkan perang gitu. Lalu dalam pemerintahan Jepang atau bukan pemerintah, maksudnya dalam penjajahan Jepang, untuk Jepang biar bisa ngedapetin tenaga kerja nih, Jepang membentuk Romukyokai. Romukyokai ini tugasnya itu untuk membuat atau mengumpulkan tenaga-tenaga kerja yang disebut Romusa, untuk mengerahkan tenaga-tenaga kerja, yang mana tenaga kerja ini atau Romusa untuk dipekerjakan pada proyek-proyek pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan lapangan udara. Nah, tenaga kerja ini awalnya dibilangnya dapat upah nih, biasa dari dulu kan kalau penjajahan ada iming-iming. Meskipun pada akhirnya tidak lagi mendapatkan upah, udah gitu nggak dapat makan lagi, gitu ya. Nah, lanjut nih, masuk ke dampak pendudukan Jepang. Apa aja sih, meskipun 3,5 tahun ya dijajah Jepang, apa aja dampaknya nih buat Indonesia? Aja nih kita lihat dampak yang pertama dalam bidang politik. Nah, jadi kalau dalam politik dampaknya itu tidak ada lagi organisasi-organisasi. Jadi kan kemarin kita presentasi tuh tentang banyaknya organisasi-organisasi di Indonesia. Seperti ada Budi Utomo dan sebagainya, itu udah nggak boleh lagi. Jadi sejak berkuasa di Indonesia, pemerintahan pendudukan Jepang membubarkan semua kegiatan masyarakat seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun keagamaan, dan menggantinya dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Oke, tapi nih ada satu-satunya organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan,
yaitu Majelis Islam A'la Indonesia atau atau di sini kita nyebutnya MIAI, diubah menjadi nama oleh diubah namanya menjadi Masyumi. Oke, diubah namanya menjadi Masyumi. Nah, organisasi ini mendapatkan simpati masyarakat sehingga berkembang dengan cepat. Nah, kenapa dirubah? Karena tuh awal khawatir membahayakan kepentingannya, Jepang kemudian membubarkan nih MIAI dan dirubah namanya menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Terus diketuai oleh Hasyim Asy'ari. Nah, di sini yang kedua, pengawasan ketat terhadap gerak-gerik para tokoh pergerakan melalui polisi rahasia yang disebut Kempitai tadi yang saya bilang. Nah, Kempitai ini sangat meresahkan rakyat juga. Jadi Kempitai bukan hanya mengawasi gerak-gerik para tokoh, tapi mengawasi rakyat. Yang mana itu Jepang langsung menginterogasi, menangkap, dan bahkan menghukum mati siapa aja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata. Gitu. Pokoknya rakyat pada saat itu ditekan deh. Jadi kayak udah gak punya hak lagi pada masa Jepang. Lalu dalam bidang politik yang ketiga, menarik hati simpati masyarakat Indonesia. Yang tadi di awal udah saya bilang, pertama nih, Jepang mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang menggunakan bahasa Belanda. Jadi ngerasa wah Jepang pro kita nih gitu kan, langsung menarik hati simpati rakyat Indonesia. Lalu apa nih lagi yang kedua? Membentuk kerjasama dengan para tokoh nasionalis dengan membentuk gerakan 3A. Nah, di sini tujuan gerakan ini menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam menghadapi musuhnya pada perang itu, Perang Dunia Kedua pada saat itu. Terus yang ketiga nih, gimana ngambil simpatinya? Membentuk kembali organisasi masyarakat yang disebut dengan Putra dan menunjuk 4 serangkai Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur. Nah, tujuan Putra ini memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu. Tapi di sini ujung-ujungnya Putra lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa Indonesia daripada kepentingan Jepang. Maka dengan demikian Jepang kemudian membubarkan Putra. Yang keempat yaitu membentuk Badan Pertimbangan Pusat yang disebut Chuo Sangiin. Saya tulis nih ya. Chuo Sangiin. Nah, pada 1 Agustus 1943. Maksudnya badan ini tuh untuk apa? Memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait masalah politik. Badan ini dipimpin oleh Soekarno dan 43 anggotanya yang semuanya 43 anggota yang semuanya berasal dari Indonesia. Jadi kayak terkesan wah Jepang mau nih dengerin apa kata kita nih. Jepang berarti nggak otoriter sekali nih. Jepang mau nih mendengar keluh kesah kita. Nah, inilah salah satu mengambil simpati rakyat. Lanjut ya. Apa aja dampak dalam bidang ekonomi nih? Pasti dong, kalau dalam bidang ekonomi, penjajahan Jepang itu nggak jauh berbeda daripada penjajahan Belanda. Layaknya wilayah dijajah gimana sih?
Pertama, itu menyita aset-aset ekonomi yang penting pastinya. Di sini asetnya itu kayak menyita hasil perkebunan, menyita pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan penting. Terus banyak lahan-lahan yang difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Di sini menyebabkan krisis pangan, kemiskinan, serta kelaparan di kalangan rakyat. Lalu melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Kalau misalkan ada yang melanggar, itu hukumannya sangat berat. Terus pengawasan ini juga diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Jadi dikendalikan juga harganya agar nggak tinggi-tinggi banget gitu. Maksudnya harganya nggak tinggi-tinggi banget gimana Bu Siva? Jadi itu kayak gini, kita kan nanam nih, terus kita hasilnya itu dijualkan kepada Jepang. Nah biar caranya gimana, Jepang tuh belinya dengan harga yang murah banget. Nah gitu, jadi distabilkan nih harganya agar tidak terlalu tinggi. Nah, yang ketiga ada kebijakan self sufficiency. Jadi di sini kebijakan ini bahasa saya gini ya, kayak Jepang itu nggak mau repot-repot, rugi deh. Gimana caranya nih suatu daerah harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, dampak negatif kebijakan ini adalah terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Gitu. Jadi biar apa? Biar nggak ngebebanin Jepang. Ngebebanin apa? Ngebebanin untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah. Nah, jadi Jepang memberlakukan kebijakan ini agar suatu daerah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri gitu. Jadi nggak perlu repot-repot minta ke Jepang lagi. Di sini ada setoran wajib gitu. Setoran wajib, selain itu juga ada romusa. Romusa itu pekerja ya, pekerja dalam masa Jepang disebut romusa. Kalau Belanda namanya rodi. Yang selanjutnya ada merosotnya produk pangan gitu. Merosotnya produk pangan ini langsung berdampak kepada kelaparan di mana-mana. Gitu ya. Parah banget itu ketika pada tahun 1944 kondisi politis dan militer Jepang itu mulai terdesak. Untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan perang tuh makin meningkat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan perang tersebut, langsung deh tuh romusa dipekerjakan dengan membabi buta. Terus bahan pangan diberikan secara besar-besaran kepada sebagai pasokan perang, sebagai kebutuhan perang. Nggak ada tersisa, makanya sebagai dampaknya itu produk pangan merosot dan terjadi kelaparan di kalangan rakyat Indonesia. Makanya nih ada kondisi nih kayak hasil dari kondisi ini tuh sebagian rakyat terpaksa makan makanan yang nggak biasa seperti keladi, bekicot, umbi-umbian hutan gitu. Itu ya. Nah, dalam bidang sosial, di sini saya lihat nih adanya pola dominasi. Di sini pola dominasinya itu kelompok pendatang menguasai kelompok pribumi, di mana di dalamnya terdapat perbudakan. Perbudakan di sini terdapat pertama romusa, tenaga kerja yang tanpa gaji harus kerja keras. Yang kedua ada Jugun Ianfu. Apa tuh Bu Siva Jugun Ianfu? Jugun Ianfu ini adalah perempuan yang dijadikan perempuan penghibur, yang tadinya itu diiming-imingi atau dijanjikan sebagai guru, perawat, atau disekolahkan ke luar negeri, namun kenyataannya dipekerjakan sebagai perempuan penghibur.
Apalagi dalam bidang sosial, timbulnya masalah sosial di sini, kemunduran tajam dalam dunia pendidikan. Kondisi pendidikan di tanah air lebih buruk nih pada saat itu dibanding pemerintahan Hindia Belanda. Jumlah sekolah menurun drastis. Terus beberapa kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sempat terhenti selama beberapa tahun. Lalu pada tahun 1943 aja nih kegiatan pendidikan di perguruan tinggi dibuka kembali. Seperti ilmu kedokteran dan teknik yang semuanya dan keduanya itu ada di Bandung. Gitu ya. Lalu dalam bidang sosial ini terdapat interaksi yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada positifnya nih. Ada positif dalam masa Jepang, yaitu pada masa Jepang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia juga dijadikan mata pelajaran wajib. Bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan atau kemajuan pesat. Nah, lalu yang kedua, selanjutnya, yang keempat, ada stratifikasi sosial. Nah, positifnya juga pada masa Jepang, stratifikasi sosial itu maksudnya kelas-kelas sosial ya. Menempatkan golongan pribumi di atas golongan Eropa dan golongan timur asing, tapi kecuali Jepang gitu. Jadi alhamdulillahnya itu pada masa Jepang Indonesia tidak berada di kelas paling bawah, tapi berada di atas di kelas bangsa Eropa gitu ya, di Indonesia sendiri. Tapi kecuali Jepang. Jadi bahasa Inggris Jepang, bawahnya lagi rakyat Indonesia, bumi putra atau pribumi, yang di bawahnya lagi bangsa Eropa atau bangsa Asia lain selain Jepang gitu. Sini kalau dibuat bagannya gini ya, ini kelas-kelasnya, ini Jepang, ini pribumi, yang bawah Barat dan Asia gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dalam bidang kebudayaan nih, apa dampaknya? Pertama, Jepang memaksakan seikirei gitu. Apa tuh seikirei? Jadi pada saat itu Jepang itu positifnya kan mendidik warga negaranya dengan keras dan sangat disiplin. Terus mereka itu sangat menghormati kaisarnya. Maksudnya seikirei ini adalah kayak membungkukkan punggung dalam-dalam. Jadi kayak membungkukkan punggung, kayak nyembah gitu loh. Nyembah kepada pemimpinnya yang pada saat itu dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Di sini tapi mendapat pertentangan dari rakyat Indonesia pada saat itu. Dan ini merupakan salah satu pecahnya pemberontakan di kalangan pesantren di Tasikmalaya. Lalu yang kedua, pada saat itu banyak tuh muncul lagu Jepang yang populer pada zaman Jepang pada saat itu. Selain itu ada film, drama yang seringkali dipakai untuk propaganda. Lalu mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Nah, ini saya lupa di tweet nih. Bener deh. Saya pikir lupa dimiringin, karena kalau bahasa asing dimiringin ya tulisannya, tapi udah bener. Ya, sorry. Pusat kebudayaan ini untuk apa? Nah, di sini menjadi wadah bagi perkembangan kesenian bangsa Indonesia. Tapi juga dalam pusat kebudayaan ini juga digunakan oleh Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang.
Nah, di sini juga muncul nih karya-karya sastra yang sejalan. Jadi kalau yang sejalan dengan pemerintahan Jepang dibolehin untuk berkembang luas di Indonesia. Tapi yang dianggap sebagai provokasi, dianggap menyimpang dari ketentuan Jepang, itu tidak boleh disebarluaskan. Seperti pada saat itu ada dari karangan Khairil Anwar namanya Siap Sedia gitu. Nah, pada saat penjajahan Jepang juga nih pers itu sangat dibatasi. Tidak boleh ada pers yang independen atau berdiri sendiri. Semua pers itu berada di bawah penguasaan Jepang. Sehingga menyulitkan mengabarkan hal-hal yang saat itu terjadi di lingkungan masyarakat yang diakibatkan oleh Jepang, sehingga takut kalau disebarkan berita tersebut, takut terjadi pemberontakan di mana-mana, takut terjadi perlawanan terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia. Oke. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Syifa. Semoga bermanfaat ilmunya. Kurang lebihnya Bu Syifa mohon maaf apabila terjadi kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.